Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah memasuki babak baru. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan baru sprindik yang berfokus pada dugaan TPPU menyusul temuan emas batangan dan juga uang tunai dalam penggeledahan rumah yang ada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kepemilikan aset bernilai fantastis ini pun pemirsa masih menjadi tanda tanya. Tumpukan emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor Polri di rumah kawasan di Sentul, Bogor, Jawa Barat adalah awal dari rangkaian pertanyaan besar. Siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal aset tersebut, dan apakah seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sepekan setelah ditemukannya emas dan valuta asing itu, publik kembali dibuat geger. Ada klaim yang muncul dari kuasa hukum tersangka Don Rito bahwa harta tersebut merupakan dana operasional Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam, bukan milik ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur, terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten. Nah, itu kantor dipakai sebagai backup operasional yayasan itu. Sebelumnya Febri Ardiansyah juga sempat menyampaikan bahwa tidak seluruh aset yang ditemukan merupakan miliknya. Mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai siapa pemilik sah aset-aset itu dan bagaimana hubungan kepemilikannya. Kejaksaan Agung pun tancap gas. Korp Adiaksa itu memperluas penanganan perkara dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah ini menunjukkan penyidik tidak hanya menelusuri dugaan tindak pidana asal, tapi juga aliran dana, kepemilikan aset, hingga kemungkinan adanya upaya menyamarkan hasil kejahatan. Di saat proses penyidikan terus berjalan, pemeriksaan terhadap Febri yang dijadwalkan Rabu 22 Juli 2026 belum terlaksana. Febri dilaporkan tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Nama-nama besar yang masuk dalam daftar panggilan, diantaranya Febri Ardiansyah, Don Rito, serta saksi berinisial NH dan TS. Untuk diketahui, penyidikan TPPU ini merupakan pengembangan dari 3 perkara besar yang sebelumnya diarahkan dari Polri ke Kejagung, yakni Sprindik 43, dugaan korupsi dan TPPU pada PT KNI, Sprindik 44, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang memicu pemadaman listrik massal, dan Sprindik 45, dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan penyidikan TPPU yang resmi dimulai, fokus penegak hukum kini bukan hanya pada keberadaan emas dan uang tunai, tapi juga menelusuri jejak transaksi, asal-usul kekayaan, serta siapa pihak yang memiliki manfaat ekonomi atas aset-aset itu. Penyidikan ini diharapkan dapat menjawab berbagai tanda tanya yang sejak awal muncul di tengah publik. Siapakah pemilik sebenarnya dari emas dan uang yang ditemukan di rumah Sentul itu? Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam perspektif hukum terkait dengan pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim 9 Kejaksaan Agung, kita telah berhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, ada Profesor Hipnu Nugroho. Prof, bagaimana Prof Hipnu ini menilai terbitnya 4 sprindik sekaligus dalam perkara Febri ini sejauh ini? Ya, ini langkah luar biasa. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru terkait dengan TPPU. Artinya barang bukti ini untuk memastikan siapa tahu emas 74 kilo dan uang miliaran itu adalah hasil suatu kejahatan.
Nah, ini lengkap antara predikat krem yang diterbitkan sprindik oleh Kortas dan sprindik baru tentang TPPU. Yang menarik kalau kita lihat tingkat antisipasi oleh Kejagung adalah ketika menempatkan sprindik baru ini meletakkan Pak FA itu sebagai saksi. Jadi tidak ujuk-ujuk sebagai tersangka. Karena kalau kita melihat sebagai saksi, itu berpedoman pada hukum acara yang terkait dengan hukum acaranya adalah apa itu penempatan tersangka berdasarkan 2 alat bukti dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktek itu sering dipakai, yaitu putusan tahun 2014 nomor 21 bahwa seseorang ketika sebagai tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Betulkah barang ini? Betulkah alat ini? Apa hubungannya dan sebagainya? Dengan demikian sebagai bentuk antisipasi terhadap KUHP dan putusan MK sangat firm untuk menghindari pra-peradilan jika dilakukan oleh tersangka. Baik, Gitu, baik. Mas. Jadi Prof. Hipnu ini melihat ini strategi yang baik sekali yang dilakukan oleh Kejaksaan khususnya tim 9 khususnya menghadapi dinamika dan kemungkinan potensi perlawanan hukum dari pihak Febri Ardiansyah terkait dengan sprindik yang diterbitkan ini. Iya, karena kalau kita lihat ke belakang berdasarkan sprindik yang dibuat oleh Kortas itu kan langsung ditetapkan tersangka. Ya. Itu potensi sekali. Walaupun memang kalau kita lihat doktrin KUHP baru, penetapan tersangka adalah suatu proses yang meletakkan ada dugaan tindak pidana jelas dan berdasarkan 2 alat bukti. Dan itu cukup. Tapi dalam perkembangan dinamika praktek hukum selalu mengedepankan bahwa diperiksa lebih dulu sebagai saksi itu sebagai bentuk informasi. Ini loh ada suatu peristiwa, ini kejahatan. Sehingga setiap orang yang diperiksa sebagai saksi berpotensi menjadi tersangka. Kecuali bukti-bukti itu tidak ada hubungannya. Disitulah saya kira sebagai tingkat antisipasi kalau memang nanti ada keinginan-keinginan pra-peradilan. Karena memang agak sulit, Mas. Kalau memang hakim berpikir, pengadilan berpikir legalistik, ya memang sudah cukup. KUHP itu memang mensyaratkan hanya 2 alat bukti. Tapi kalau melihat suatu praktek-praktek yang terjadi, karena praktek itu juga bagian dari jurisprudensi, harus diperiksa lebih dulu. Nah, 2 model sprindik yang dilakukan oleh Kortas dan yang dilakukan oleh Kejagung, ini saya kira cukup menarik untuk sebagai antisipasi ke depan apabila terjadi permohonan-permohonan gugatan. Iya. Prof, terkait dengan ketidakhadiran Febri di hari Rabu pemanggilan pertama ini, adakah makna yuridis di balik ketidakhadirannya Febri ini? Bukankah ini ketidakhadiran di hari pertama kemarin pemanggilan ini bisa dijadikan pertimbangan penyidik khususnya untuk bisa menahan Febri, khususnya untuk memudahkan proses pemeriksaan ke depannya? Ya, kan begini, memang dalam suatu pemanggilan itu adalah paling tidak 3 kali, Mas. 1 kali dipanggil, oh tidak hadir. Kembali 2 dipanggil lagi, secara patut. Nah, disitulah maka sebagai bentuk asas cepat, bisa ketiga kalinya dijemput paksa. Karena kalau kita lihat di dalam pasal 28 KUHP baru, ketika seseorang dipanggil penyidik sebagai saksi tidak hadir, maka penyidik bisa melakukan upaya paksa. Karena ini sebagai bentuk asas cepat. Dan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kejagung, jangan sampai bertele-tele. Ingat loh, kalau suatu penanganan bertele-tele, KPK sudah memperlihatkan pasal 10A bisa mengambil alih. Disinilah saya kira Kejaksaan Agung juga antisipasi, baik antisipasi gugatan, juga antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan dorongan publik untuk KPK masuk dalam mengambil alih. Sehingga antisipasi ini kita berikan apresiasi yang luar biasa. Jika keputusan penahanan benar-benar diambil atau mungkin sebaliknya justru tidak ditahan, bagaimana Prof melihatnya nanti? Ya, memang kalau kita melihat dalam upaya paksa penahanan baru ini ya, KUHP itu kita melihat pasal 100/5 memang dikatakan objektif yang terukur. Nah, objektif yang terukur. Artinya kalau memang seseorang tersangka itu kooperatif, tidak ada kekhawatiran menghilangkan bukti, tidak ada kekhawatiran mengulangi, sudah dicekal, kemudian setiap kali diperlukan hadir, tidak ada kekhawatiran tentang dia ada suatu dugaan mungkin
nyawanya keselamatan jiwanya itu nggak perlu sebetulnya. Tapi kalau kita kemarin sebagai bentuk asas equality, pertanyaannya yang satu ditahan, kenapa yang satu tidak? Di sini saya kira Kejaksaan Agung akan mempersampaikan nanti ya dalam rilis kenapa itu tidak terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat dalam putusan dalam pasal 100/5 itu memang objektif yang terukur lah. Sekarang objektif yang terukur. Makanya di sini kalau kita lihat Pak FA ataupun saksi-saksi lain harus betul-betul kooperatif. Baik. Karena bagaimanapun juga kecepatan memanggil itu juga mendukung Kejaksaan Agung untuk segera menyelesaikan suatu masalah yang sekarang melilitnya itu. Prof, boleh diulas lebih jauh terkait dengan status Febri Ardiansah sebagai saksi dalam pemanggilan kali ini dengan sprindik yang baru terkait dengan TPPU? Ya, saksi adalah mengenai apa yang lihat, ia dengar, ia alami. Ya. Pertanyaannya, di rumah Pak Febri itu ada barang-barang bukti. Nah, Betul. makanya dia akan ditanya nanti. Ditanya sebagai saksi. Jadi belum masuk sebagai keterangan saksi. Kalau keterangan saksi sudah masuk sebagai alat bukti, ini belum. Sehingga Pak FA dipanggil ini sebagai bentuk klarifikasi, konfrontasi. Emas itu sebetulnya dari mana? Untuk apa? Kapan disimpan? Dalam rangka kegiatan apa? Buktinya apa? Nah, di situ klarifikasi. Nanti klarifikasi itu akan menjadikan suatu bentuk apakah dia akan dinaikkan sebagai tersangka atau tidak. Karena ini akan menjadikan konfrontasi. Nanti penyidik juga akan mengambil saksi-saksi lain untuk menjelaskan, oh ini milik FA, oh ini milik D, oh ini milik O, oh ini milik S dan sebagainya. Nah, itu sebagai saksi. Makanya sekarang pemanggilan sebagai saksi itu masih orang bebas. Tapi terhadap bukti tadi. Lah, nanti kalau sudah dipanggil pada hari ini itu ternyata barang-barang itu terkait ada suatu tindak pidana TPPU yang kemudian dia harusnya tahu tapi tidak melakukan tindakan hukum, maka ditingkatkan menjadi tersangka. Itu kira-kira, Mas. Ya. Jadi setelah pemanggilan ini berdasarkan klarifikasi meningkat sebagai tersangka atas sprindik baru yang bersangkutan. Prof, terkait dengan keterbukaan dan juga transparansi yang ditunjukkan oleh tim Kejaksaan Agung khususnya untuk memproses mantan Jampisus Febri ini sejauh ini seperti apa Prof melihatnya? Kalau kita melihat cukup progresif ya pemanggilan karena hitungannya kan hari per hari terus kan. Kalau kita kemarin kan lihat kan Rabu, kemudian Jumat pemeriksaan, kemudian sudah memeriksa beberapa kali. Ini progresif karena kita harus melihat bahwa perkara ini adalah sebagai bentuk ukuran objektivitas penanganan oleh Kejagung yang mengembalikan marwah nama besar Kejagung terhadap penyelesaian kasus ini. Sehingga pembentukan tim 9 ini suatu luar biasa dalam rangka untuk membalikan marwah Kejagung tadi. Itu yang kita lihat. Sehingga dalam hal seperti ini kecepatan penyelesaian sangat menentukan kembalinya marwah Kejaksaan Agung untuk dipercaya pada masyarakat. Jadi Prof ingin mengatakan Anda optimis kasus dengan 4 sprindik berbeda ini bisa ditangani dengan baik oleh Kejaksaan dan sekaligus bisa diselesaikan kasus hukum ini untuk bisa mengembalikan kepercayaan rakyat kepada penegak hukum? Oh, saya optimis. Karena ini dilakukan oleh tim 9 yang punya kualifikasi dan ini mendapatkan sorotan publik baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk masyarakat kita semua. Menunggu hasil proses pengungkapan perkara dan penentuan perkara-perkara lain dalam penyelesaian kasus yang melilit Pak FA ini. Baik, Prof terima kasih telah bergabung bersama kami dengan perspektif dan juga analisanya. Terima kasih, salam sehat selalu. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.